wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kristian dengan NIM 857983382. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang modul 8 KP1 yang saya ambil adalah percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah baterai 3 buah, kabel, lampu 2,5 volt, penjepit 2 buah. Selain itu, bahan yang akan saya uji adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Selanjutnya, kita langsung saja ke praktik. Bahan pertama yang akan saya uji adalah kawat besi. Kemudian kita capit dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Kemudian kita capit dengan cepitan. Setelah itu kita amati. Setelah saya amati, ternyata kawat tembaga dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Kemudian kita capit dengan cepitan. Ternyata sendok perak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Ternyata kayu tidak mampu menyalakan cahaya, artinya kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah mata pensil. Setelah dicapit dengan cepitan, ternyata mata pensil dapat menyalakan cahaya atau lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keenam adalah kertas. Setelah dicapit dengan cepitan, ternyata kertas tidak mampu menyalakan cahaya atau bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah tas plastik. Setelah dicapit dengan cepitan, ternyata tidak mampu menyalakan cahaya. Artinya, tas plastik bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedelapan adalah karet penghapus. Setelah dicapit dengan cepitan, ternyata karet penghapus tidak dapat menyalakan cahaya. Artinya, bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kesembilan adalah air garam. Setelah kita amati, ternyata air garam dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang kesepuluh adalah air keran. Ternyata setelah diamati, air keran tidak mampu menyalakan cahaya, artinya air keran bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, percobaan kedua adalah tegangan listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 3 buah baterai AA, 2 buah cepit, dan lampu 2,5 volt. Pada percobaan pertama, kedua kabel disatukan pada kutub positif. Artinya tidak ada tegangan listrik sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Percobaan kedua, kutub positif dan negatif disambungkan. Ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena semua tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA memiliki kapasitas baterai 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan 2,5 volt, sehingga daya baterai kurang cukup menyalakan lampu dalam kondisi terang. Pada percobaan ketiga, baterai ditambah 1 buah kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar sehingga mampu menyalakan lampu.
Pada rangkaian keempat, saya tambahkan lagi satu baterai. Ternyata lampu menyala terang karena 3 baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, sehingga lampu lebih terang dari sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah benda-benda yang menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak menghantarkan listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, air garam termasuk konduktor, sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran disebut isolator. Pada percobaan kedua, yaitu tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan yang lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar tegangan yang dialirkan ke lampu. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.